Materi praktikum kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Proses dari pertumbuhan bersifat irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sedangkan perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain proses menuju tahap dewasa. Praktikum pertama, di sini kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman kacang hijau. Alat dan bahan di sini telah terdapat 3 buah pot berlabel A, B, dan C serta tanah humus dan biji kacang hijau yang telah direndam sebelumnya. Pada prosedur praktikum, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu, masukkan biji kacang hijau ke dalam pot A, pot B, dan pot C secukupnya. Ambil biji kacang hijau tersebut secara perlahan, lalu masukkan ke dalam tanah. Setelah semua dimasukkan ke dalam tanah, kemudian kita akan mencoba pada pot A untuk diberi air dan sinar matahari. Pada pot B, kita akan mencoba diberi air dan tanpa sinar matahari. Lalu pada pot C, tidak diberi air dan juga tanpa sinar matahari. Lalu kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau tersebut setiap hari. Jadi, kesimpulan praktikum pertumbuhan kacang hijau ini banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, hormon, dan sebagainya. Ditinjau dari faktor cahaya ini, kacang hijau yang ditempatkan di daerah gelap atau cahaya yang kurang terang akan memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibanding dengan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang. Lalu terdapat istilah fotomorgenesis yang digunakan untuk tanggapan tanaman terhadap rangsang cahaya yang arah dan waktunya tidak spesifik. Pemanjangan batang tanaman yang tumbuh di tempat gelap akibat fotomorgenesis ini dikenal sebagai etiolasi. Dapat pula perbedaan warna antara tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap dan juga di tempat terang. Next, praktikum kedua, klasifikasi hewan. Tujuan praktikum ini untuk mengelompokkan hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Terdapat kaki seribu atau kluwing merupakan hewan tak bertulang belakang yang termaksud dalam filum Arthropoda kelas Diplopoda. Ciri-cirinya memiliki jumlah kaki 60 pasang serta memiliki antena dan tidak memiliki sayap. Kluwing ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua, ada jangkrik rumah. Ini merupakan serangga yang memiliki tubuh kecil silindris, kepala hampir bulat, termasuk dalam filum Arthropoda kelas Insecta. Ciri-cirinya memiliki jumlah kaki 6 pasang, bagian belakang ukurannya lebih besar dan kuat, memiliki antena, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Jangkrik ini mengalami siklus metamorfosis tidak sempurna, yaitu mulai dari telur, nimfa, hingga jangkrik dewasa. Lalu hewan yang kita amati yang ketiga, di sini terdapat nyamuk. Nyamuk merupakan hewan serangga yang termaksud dalam filum Arthropoda kelas Insecta. Ciri-cirinya nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuhnya yang langsing, memiliki jumlah 6 kaki yang panjang, dan memiliki antena. Nyamuk ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, serta mengalami siklus metamorfosis sempurna, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, hingga nyamuk dewasa. Hewan terakhir di sini ialah belalang. Belalang merupakan serangga herbivor yang termaksud dalam filum Arthropoda kelas Insecta. Serangga ini umumnya memiliki sayap, memiliki antena yang hampir selalu pendek dari tubuhnya. Belalang ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, serta mengalami siklus metamorfosis tidak sempurna, yaitu dimulai dari telur, belalang muda atau nimfa,
hingga belalang dewasa atau imago. Jadi kesimpulannya, klasifikasi hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi invertebrata dan vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Salah satu filum invertebrata yaitu Arthropoda dan Mollusca. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki struktur tubuh berruas-ruas, sedangkan Mollusca merupakan hewan yang bertubuh lunak. Praktikum ketiga, di sini kita akan mengetahui pengaruh larutan cuka terhadap tulang. Alat dan bahan di sini terdapat wadah atau cawan, 2 buah tulang paha ayam yang dipatahkan dan tidak dipatahkan, lalu ada penjepit, dan juga larutan cuka. Prosedur praktikum yang pertama, di sini kita akan masukkan 1 paha ayam yang tidak dipatahkan ke dalam wadah. Lalu, masukkan juga sisa 1 tulang paha ayam yang telah dipatahkan ke dalam wadah tersebut. Setelah keduanya dimasukkan ke dalam wadah, lalu ambil larutan cuka. Masukkan larutan cuka ke dalam wadah, campurkan dengan potongan tulang paha tersebut. Next, kita akan menambahkan larutan cuka ke dalam wadah agar tulang paha ayam terendam menyeluruh dalam larutan cuka tersebut. Rendam tulang paha tersebut dalam larutan cuka selama sehari. Setelah menunggu sehari direndam, angkat tulang dari larutan cuka menggunakan penjepit. Angkat tulang paha ayam tersebut perlahan. Letakkan pada cawan atau wadah. Next, angkat pula tulang paha ayam yang dipatahkan pada cawan atau wadah. Amati perubahan yang terjadi pada tulang paha ayam tersebut. Jadi, berdasarkan hasil percobaan didapatkan kesimpulan bahwa tulang yang direndam ke dalam larutan HCl dalam jangka waktu tertentu akan lunak dan rapuh. Hal ini disebabkan karena adanya kalsium fosfat dan kolagen yang tercampur oleh HCl.